Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Apakah makhluk yang keempat? Raja Wali. Dan musuh tampil saat ini dengan tunggangannya yang keempat, di bawah meterai yang keempat. Dan warna kuda itulah pucat, warna kematian. Tapi Tuhan kirimkan sebuah perlawanan, yaitulah Tuhan utus Raja Wali terbang. Haleluya. Untuk melawan kekuatan si setan, untuk menaikkan sebuah standar. Ketika setan musuh datang seperti air bah, maka Tuhan mengangkat sebuah standar. Inilah standar yang Tuhan inginkan, bahwa Anda dilahirkan sebagai Raja Wali di zamannya Raja Wali, dan Anda sedang memakan makanan Raja Wali, di mana ada bangkai segar, firman yang fresh, maka di situ Raja Wali berkerumun. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Dan binatang yang keempat ini, makhluk yang keempat, Raja Wali terbang, mengundang, mari. Maka bagi siapa yang mendengar suara undangan itu, datanglah. Amen. Karena dikatakan di sini, come and see. Datang dan lihatlah. Kalau dalam bahasa Inggris, come and see. Kalau bahasa Indonesia hanya mari doang. Come and see, datang dan lihatlah. Dan ini zamannya, masanya ketika minyak pelumas Roh Kudus dioleskan kepada mata setiap anak-anak Allah, untuk mereka dibuat mampu melihat, sebab terang firman sudah datang. Amin. Sehingga kegelapan pun menyingkir, sehingga di dalam terang Anda bisa melihat akan benda-benda yang selama ini tidak terlihat. Amin. Terang datang, minyak pelumas Roh Kudus diberikan, sehingga Anda bisa melihat hal-hal yang tersembunyi selama ini. Mari, datang dan lihatlah. Glory Jesus. Praise the Lord. Tidakkah itu sebuah undangan yang sangat mulia dari Tuhan kepada mereka yang ditentukan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Amen. Seperti perumpamaan yang di Lukas 14 dikatakan di sana bahwa Tuhan mengutus seorang hamba di waktu senja. Amen. Dan itulah pelayanan malaikat Tuhan, nabi Tuhan di akhir zaman, menyebarkan undangan untuk supaya kita masuk dalam perjamuan tersebut. Praise the Lord. Dan di sini Anda diperlihatkan kepada sesuatu hal apa yang dikerjakan oleh musuhnya gereja, musuhnya Tuhan, dan Anda dibawa untuk melihat dan untuk mengenali musuh tersebut dan untuk mengalahkan musuh tersebut. Amin. Ini bukan sekedar melihat seolah-olah Anda sedang menonton bioskop atau menonton di rumah di televisi. Tidak. Ini bukan sebuah hiburan. Ini adalah Anda diperlihatkan musuhmu seperti apa. Amin. Dan kemudian diperlihatkan strateginya seperti apa. Kekuatannya sampai di mana. Amin. Dan siapa dia. Haleluya. Dan kemudian Anda akan diperhadapkan dengan musuh tersebut di dalam sebuah pertandingan peperangan yang hebat. Peperangan yang terbesar yang belum pernah terjadi. Haleluya. Akan ada suatu showdown. Akan ada sebuah pertikaian di Gunung Sion. Haleluya. Dan pertikaian yang terakhir akan selesai di perang Harmagedon. Pertikaian pertama dimulai di surga, maka akan berakhir di bumi. Maka di sini mempelai wanita dibawa naik di dalam suatu kondisi untuk melihat dan menyadari bahwa kita sedang dipanggil dan dibawa untuk masuk ke medan peperangan. Bukan untuk piknik. Amin. Bukan untuk sesuatu hal yang lain. Sehingga di sini Anda bisa melihat pengkhotbah berkhotbah, Roh Kudus pengajar yang tak terlihat, yang ada di dalam, kadang berbicara tentang perang. Amin. Bicara dari istilah militer. Kadang dia berbicara sebagai seorang petani. Amin. Kadang dia berbicara sebagai seorang arsitektur. Haleluya. Kadang dia berbicara dari sisi yang lain, dari sisi sakit penyakit. Amin. Dari sisi seorang dokter. Amin. Dia berbicara dalam banyak hal untuk memperlihatkan bahwa itulah dirinya sendiri. Puji nama Tuhan. Glory. Dan di sini dia berbicara juga terkait dengan hal-hal tentang ketahanan tubuh manusia yang menggambarkan tubuh spiritual. Tubuh inilah tubuh natural, menggambarkan tubuh spiritual. Amin. Dan apa yang kita lihat di sini?
Karena yang diundang adalah Anda dan saya. Anda melihat undangan ini? Datang dan lihatlah. Melalui pelayanan malaikat yang ketujuh di bawah urapan Raja Wali terbang, maka ia berkata kepada mempelai wanita. Dia berkata kepada Yohanes. Yohanes mewakili mempelai wanita di akhir zaman, sebab meterai-meterai hanya dibukakan di akhir zaman, antara perang dunia kedua dan perang dunia ketiga. Dan sekarang ayat 8. Dan aku melihat, siapakah aku? Yohanes. Dan jika Yohanes adalah perwakilan mempelai wanita, maka jika Anda mengklaim mempelai wanita, amin, maka Anda harus tahu siapa pasanganmu. Dan apa yang diinginkan oleh pasanganmu kepada seorang yang dipilih sebagai mempelai wanita. Dan aku melihat, maka Anda pun harus bisa berkata yang sama. Melihat artinya adalah mengerti. Anda melihat sesuatu tapi tidak mengerti apa artinya, nggak ada gunanya. Anda melihat sesuatu, apa itu yang hitam-hitam, yang gunduk-gunduk itu, apa itu ya? Tetap Anda buta dan tidak memiliki pengertian. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan atas undangan kepada Yohanes. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda pucat. Yohanes hanya menulis, tapi Yohanes tidak mengerti apa yang dia lihat. Dia tidak mengerti sepenuhnya. Sesungguhnya ada seekor kuda pucat, a pale horse, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan hell follow him, dan neraka mengikuti dia. Hanya di zaman Raja Wali, maka penunggang ini diberitahukan namanya. Tidak di zaman-zaman yang berikutnya. Tidak di zaman Martin Luther, tidak di zaman Don Wesley, tidak di zaman Pentakosta, tapi hanya di zaman Raja Wali, sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, sesudah peniupan sangkakala yang ke-6, amin, maka dia bisa mengenali akan nama daripada penunggang ini yang sudah menunggang dengan kudanya yang pertama, yaitu putih, merah, kemudian hitam di sepanjang zaman-zaman gereja. Tapi sekarang dia diekspos. Tahu nggak kamu namanya siapa? Maut. Dengan kata lain, tahu nggak kamu mempelai wanita bahwa neraka mengikuti dia? Organisasi adalah maut. Anda paham itu? Maka setiap orang yang dicengkram di bawah sistem organisasi Isabel, pelacur besar tersebut, maka ia sudah berada di bawah kekuasaan maut. Dan neraka mengikuti, dan neraka itu adalah bukan sebuah lokasi. Neraka adalah oknum itu sendiri, yang adalah setan itu sendiri. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang sedang berlangsung, dan membunuh dengan kelaparan sedang berlangsung. Amin. Anda bisa bayangkan negara-negara yang bersandar kepada import beras. Salah satunya contoh, pengimport beras yang salah satu yang terbesar adalah India. Dan dengan tiba-tiba India menstop ekspornya. Dan tidak lagi mengirimkan beras kepada negara-negara yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Udah otomatis itu. Anda punya uang mungkin, tapi tidak ada yang bisa dibeli. India juga salah satu pengekspor daripada gandum murah untuk beberapa negara yang ada di dunia. Dan kemudian tiba-tiba dia menstop gandumnya. Bahkan Indonesia pun terkena dampak. Senang? Apa yang terjadi kepada negara-negara yang bersandar kepada gandumnya India? Anda bisa membayangkan semuanya itu dengan sangat mudah. Hanya di zaman ini, di masa informatika seperti ini, maka Anda dengan cepat menerima informasi yang clear, yang real, dan kemudian Anda bawa informasi itu ke firman yang tersingkap, menjadi sebuah filter, sehingga Anda bukan mendengar dari kantor-kantor berita asing atau lokal, tapi Anda melihat langsung di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Karena iman di dalam firman. Amin. Dan Anda mendengar informasi datang dari tahta yang dibukakan. Terpuji nama Tuhan. Karena banyak orang juga membaca dari berita-berita di internet, di kantor berita yang lain, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Mereka membahas di dalam lingkup gerejawi, di dalam lingkup perpolitikan, di dalam lingkup perniagaan, perekonomian, di dalam lingkup kenegaraan, tapi tidak satu pun yang bisa membahasnya dan melihatnya di dalam Alkitab yang terbuka. Hanya kepada kelompok kecil
Amin. Minoritas di dunia ini, yaitu mempelai wanita. Hal-hal ini disingkapkan. Sehingga Anda bisa sadar dan tahu bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Haleluya. Membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan maut, death. Maut di sini adalah pestilence atau sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Anda bisa membaca juga di Yeskiel 14 bagaimana keempat penghukuman Tuhan ini dibicarakan juga di sana. Dan kita bisa melihat hal ini, dan saya fokus kepada yang sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Semuanya terkait menjadi satu karena keempat hal ini berada di bawah meterai yang keempat. Dan meterai yang keempat disingkapkan oleh meterai yang ketujuh. Dan meterai yang ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan yang kedua. Dengan 3 rangkap, yaitu seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dan di bawah seruan, maka semua meterai-meterai sudah dilepaskan. Tidak ada yang tersembunyi lagi bagi mempelai wanita. Karena Tuhan sudah mencurahkan semua yang ada di dalam Kristus, anak, sekarang ada di dalam gerejanya. Semua yang dulunya ada di dalam Bapa, tercurah semuanya di dalam diri sang anak, Kristus, Yesus. Sekarang di dalam diri anak, semuanya dicurahkan di dalam gerejanya, mempelai wanita. Sehingga dengan demikian sedang berlangsung sebuah kesatuan. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Inilah kesatuan yang sedang berlangsung saat ini. Pernikahan sedang berlangsung saat ini. Amin. Antara mempelai pria Kristus anak domba dan istrinya gereja mempelai wanita. Puji nama Tuhan. Maka sebagai suami, maka semuanya dinyatakan kepada istri mempelai wanita. Tidakkah demikian secara natural suami-suami? Masih adakah misteri di dalam suami terhadap istrinya? Saya percaya jika Roh Kudus di dalam Anda, tidak ada misteri antara suami dan istri. Demikian sebaliknya antara istri dan suami. Kalau ada misteri di dalam diri istri, akan mudah langsung tersingkap. Karena dia bisa mengetahui pikiran dan hati manusia. Amin. Namun Anda butuh Roh Kudus untuk bisa mengetahui apa yang di dalam hatinya Allah. Amin. Terpuji nama Tuhan. Natural menggambarkan yang spiritual. Sehingga Anda harus memiliki sesuatu hal yang transparan di dalam hubungan suami istri. Tidak ada misteri di dalam diri keduanya. Karena masanya sudah tiba ketika semua misteri disingkapkan. Haleluya.